Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Diamond Fasya dengan NIM 2210011075. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan NBS yaitu di stase 1 nervus pemeriksaan nervus kranial 1 sampai 6. Izin mulai dokter. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Ryan yang pada hari ini yang kabar Bapak Budi umur 30 tahun ya Pak. Baik Pak, sekarang ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf ya Pak. Pemeriksaan fungsi ini mungkin akan sedikit tidak nyaman karena nanti Bapak akan melakukan beberapa tes bersama saya. Tapi ini digunakan untuk menegakkan diagnosis Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak bersedia bisa menjumpai periksa saya Pak. Saya akan melakukan persiapan. Persiapan adalah persiapan diri, mencuci tangan menggunakan WHO dan juga menggunakan handscoon. Kalau sudah kita langsung ke pemeriksaan persiapan alat. Nah, persiapan alat ini pertama ada penghidu, ada bau-bau, ada bau seperti kopi, teh, dan juga tembakau. Terus juga ada Snellen chart, ada istihara, ada pen light, ada tong spatel, ada kapas, ada hammer reflex, dan lainnya. Sudah, kita langsung ke persiapan ke pasiennya. Pasien boleh duduk di bed periksa. Baik Pak, pemeriksaan pertama itu adalah nervus 1 ya Pak, olfaktorius. Di mana olfaktorius ini menggunakan tes penghidu atau penciuman Bapak. Nah, tes penghidu ini saya akan melakukan penciuman. Bapak nanti akan dicuguhkan bau-bauan yang khas. Nanti Bapak selalu tebak ya Pak. Yang pertama itu Bapak boleh melihat dulu. Dicium ada apa? Ada kopi, ada teh, ada tembakau. Sudah. Lalu setelah itu Bapak boleh menutup matanya, langsung ditutup juga hidungnya. Bapak ini apa-apa, tebak lagi, tebak sampai sudah semuanya. Bisa juga diulangi dua kali atau 3 kali. Sudah, langsung ke hidung selanjutnya diulangi juga. Baik, kalau sudah, berarti hasil dicatat. Ini hasil pemeriksaannya nervus 1 normal. Lalu yang kedua nervus 2 atau nervus opticus. Yang pertama penglihatan sentral itu dari menggunakan Snellen chart. Bapak boleh baca ini apa-apa. Sudah, kalau sudah berarti dia 6/6 visusnya. Namun, kalau misalnya dia nggak bisa menggunakan pinhole. Kalau misalnya dia lebih jelas, bisa jadi berarti ada kelainan refraksi. Lalu kalau misalnya nggak bisa juga, bisa menggunakan jari tangan. Nah, jari tangan ini bisa dari 6 meter, di sini kelihatan nggak Pak angkanya? Kalau misalnya nggak kelihatan, terus sampai 1 meter misal, dia terlihat itu bisa jadi berarti visusnya 1/60 meter, 1/60. Kalau misalnya nggak bisa juga, dia bisa menggunakan lambaian tangan. Nah, lambaian tangan ini kalau misalnya terlihat dia itu visusnya 1/300 meter, 1/300. Kalau misalnya dia nggak bisa juga, bisa menggunakan cahaya. Nah, cahaya ini dilihat, Bapak bisa lihat cahaya nggak Pak? Kalau misalnya bisa lihat cahaya, berarti itu 1/tahingga. Nah, itu sudah. Selalu ke pemeriksaan penglihatan perifer. Nah, perifer ini menggunakan tangan biasa, nanti duduknya berdampingan, jadi hadap-hadapan dia. Terus juga jaraknya 60 meter, 60 cm. Lalu kita Bapak boleh nutup matanya yang kanan ya Pak, saya akan menutup yang kiri. Nanti dilakukan penglihatan lapang pandang. Terus ini di atas kelihatan tidak Pak? Tidak kelihatan tidak Pak? Kalau kelihatan bilang ya Pak, bilang udah. Diulang lagi yang sebaliknya. Sudah, kalau sudah langsung kita langsung ke refleks pupil. Nah, refleks pupil ini menggunakan pen light, dilihat di sini ada refleks langsung, dilihat dia ada meiosis apa tidak saat terkena cahaya. Kalau misalnya langsung ke refleks tidak langsung baru begini Pak, dilihat sini, lihat yang tidak terkena cahaya, terus juga ada meiosis apa tidak, dia normal. Baik, langsung yang terakhir adalah istihara atau refleks buta warna. Bapak bisa lihat ini angka tidak Pak, dia kalau misalnya dia kurang dari 10 detik itu udah normal. Kalau misalnya lebih dari 10 detik bisa jadi ada kelainan. Langsung kita kan nervus 3, 4, dan juga 6 atau okulomotor, troklear, dan juga abdusen. Nah, yang pertama itu adalah untuk pemeriksaan pelihatan dulu. Dia ngeliat apakah ada kelainan, apakah ada enophthalmicus, exophthalmicus, apakah ada strabismus, apakah ada ptosis. Terus juga melihat juga apakah dia sering berkedip. Itu bisa jadi karena diplopia. Nah, ada pemeriksaan ptosis, Bapak boleh menutup matanya Pak. Saya akan menahan kelopak mata Bapak, boleh disuruh membuka ya Pak, membuka, sudah membuka. Itu merasakan otot palpebranya. Sudah, langsung itu berarti tidak ada ptosis. Lalu kita melihat ke refleks pupil. Teman-teman lihat dulu dia dari kontur pupilnya bagaimana, dia normal, tidak ada kelainan. Lalu ke refleks pupil sama yang seperti tadi, ada refleks langsung dan tidak langsung menggunakan pen light. Lalu adalah tes akomodasi. Nah, tes akomodasi ini pasien untuk melihat satu objek dari jauh. Ini Bapak lihat sini ya Pak, lihat sampai ke dalam, sampai mendekat ke sini. Kalau sudah, terus lihat dia meiosis apa tidak saat dia mendekat. Terus juga apakah dia agak mendekati gitu loh. Sudah, berarti dia normal. Langsung ke tes bola mata. Bapak boleh melihat ke sini ya Pak. Bapak lihat ke sini, ke sini. Lihat terus. Kalau misalnya dia udah gerakan bola matanya sudah bagus. Lalu yang terakhir adalah tes nystagmus. Bapak boleh melihat ke samping ya Pak, melihat ke samping sampai kurang dari 6 detik. Kalau misalnya
Kalau misalnya dia sebelum 6 detik itu dia udah ada gerakan menuju ke tengah, itu berarti dia ada nystagmus. Kalau misalnya dia enggak, berarti normal. Tetapi jangan terlalu lama juga. Kalau misalnya terlalu lama, pada pasien normal juga bisa gerak gitu di bagian pupilnya. Langsung kita kalau sudah langsung ke pemeriksaan trigeminus. Trigeminus atau pemeriksaan 5. Nah, trigeminus ini pertama dilihat dulu dari bagian korneanya. Pemeriksaan refleks kornea menggunakan kapas. Maaf ya Pak, saya akan megang kapas, tutup. Berarti refleks korneanya normal. Lalu sensasi wajah bisa menggunakan kapas, dan juga yang tajam bisa menggunakan power reflex ini. Nanti di sekitar muka Bapak terasa tidak apa. Jadi kalau bisa terasa, bisa ditunjuk kemana nih apa. Sudah, terus yang tajam juga dan yang kapas juga. Sudah, setelah itu langsung ke pemeriksaan motorik. Nah, pemeriksaan motorik ini bisa dipegang ke bagian temporalisnya. Bapak boleh menggertakkan gigi ya Pak. Ini di bagian temporalis. Sudah, langsung ke bagian temporalis dan masseter. Bapak boleh buka mulutnya ya Pak. Nanti terasa teraba di bagian ototnya. Lalu pakai tong spatula juga. Bapak boleh menggigit ya Pak, digigit, ditarik sedikit tuh melihat apakah ada tahanannya. Lalu yang terakhir tuh dia di bagian sini, di pterygoid lateralis di sini. Langsung Bapak boleh menggerakkan giginya. Sudah, berarti ada. Sudah, baik, itu pemeriksaan sudah. Lalu yang terakhir adalah jaw joint reflex. Bapak, maaf ya Pak, ditekan di bagian sini, di bagian dagu. Kalau misalnya ada gerakan berarti dia ada kelainan, tapi kalau misalnya enggak berarti normal. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai Pak, saya akan masuk Bapak menuju bed periksa ya Pak. Saya membuka handphone dan juga mencuci tangan Mangkar, harus bilang ke Bapaknya. Baik Pak, saya akan masukkan dalam rangka medis dan tidak akan disebar doang sampai sisi Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Dok.